Wah ini ada kasar banget coy. Apa dia bilang apa? Dari Budi Cesar. Ini Budi Cesar ya. Sekali lagi kita cuma bacain komen ya. Yang ada di YouTube. Ini YouTube-nya Humas News BNN. Iya. Ya dari uploadan Humas News BNN di komen oleh Budi Cesar. Iya. Ngentot pajak gue dipakai buat Selamat datang di Lucunya Negeri nih. Kenapa ada tepuk tangan? Iya, sekarang pakai roadcaster Pak. Oh iya gitu. iya. Biar Jadi, beda aja ya. iya biar seru aja bisa ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Jadi sekarang udah episode keempat ya season yang ini. Sebenarnya ini episode yang season ini. Iya, Yang season ini. enggak, episode berapa Dim? Jadi Dim? 4. Oh, yang season ini baru. Kan gue bilang Nggak, setelah 4 episode, Iya. sekarang setiap ada berita-berita wadaw gitu Di CC ke di kita. Indonesia pasti dulu di DM kan, udah mulai dikirim-kirim kan. Ada di Twitter nih, kita lihat aja ya reaksi-reaksi kalian tuh kita perhatiin loh. Iya. Cuman kita kadang-kadang jangan salah loh. kiriman-kiriman lu tuh bukan nggak kita pengen bahas, tapi belum nemu lucunya aja. Enggak, bahkan Mas Banyu aja ya. Ini Mas Banyu iya, dari bener. iPod ya. Iya. Mas Banyu ini klien podcast Hancur kan. BNN itu lagi menyelenggarakan Iya. lomba tari kreasi dancing against drugs. Betul. Jadi BNN Badan Narkotika Nasional Iya. bikin lomba dance, lu bayangin. Lomba dance. Dance against drugs. Jadi dancing against drugs. Siapa? Kan dancing against drugs. Siapa yang kepikiran lagi joget-joget, gua akan melawan narkoba. Nah, justru bukannya Tapi yang paling kocak yang paling kocak iya. dari tweetnya Adit Insomnia. Nih ya. Kenapa tuh itu? Kata Adit Insomnia daripada lomba dance, mendingan lomba desain. Lomba desain. BNN daripada bikin lomba dance, mendingan bikin lomba desain. Lu baca ada. Coba kita baca. Kenapa? Anjing lu Dit, berani banget lu. Iya, lu gila lu Dit ya. Lu kalau digerebek aja rumah lu kelar lu Dit. Tapi ya harus diakuin emang desainnya, mohon maaf ya Pak, tapi emang desainnya jelek Pak. Ya agak Iya kurang kan? sih Pak. Udah Mohon gitu maaf nih. ini kita lagi coba ini ya, kita coba Nih, analisa ya. preview poster dari BNN ya. Ini hadiahnya aja nggak jelas. Hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah itu berapa? Iya, berapa? Untuk berapa orang pemenang, ya kan? Terus temanya War on Drugs. Iya. Dance bertema tuh gimana? Dan temanya harus narkoba. Ya, Berarti perang lawan narkoba. Apakah misalnya dance dengan cosplay Pablo Escobar? Atau ngedance dengan kostum Ardhito Pramono? Wah, atau Coki Pardede? Tapi Ardhito Pramono itu sebenarnya Iya. kalau tinggal di Thailand nggak salah. Kenapa? Karena Thailand udah legal kan. Udah legal, baru legal. Ardhito Pramono tuh cuma salah tinggal di Indonesia Iya, aja. kalau di Thailand nggak salah dia. bahkan boleh nanam di depan rumah. Bahkan boleh nanam di Asal rumah. izin aja. Asal izin. Jadi Iya. Ardhito, Anda nggak salah, Nggak salah. cuma lahir di negara yang salah. Bener, kalau yang salah tetap Coki menurut hukum Thailand lu nggak salah. Tetap Coki yang salah ya. Kok Coki salah? Pakai sabu, Salah lah. nonton itu. bokep lagi. Pas ketangkep. Iya, iya. Nonton bokep, ya nonton bokep mah bukan Coki doang. Iya, gua Pak juga. Ganjar juga pernah nonton bokep. Emang pernah. Pernah nih ada di interviewnya Om Deddy. Oh iya ya. Pak Ganjar pernah ngaku dia nonton bokep loh. Oh, pernah ngaku ya? Pernah ngaku. Yang bokepnya apa ya ke Pak Ganjar kira-kira ya? Yang setnya pemerintahan nggak? Aduh. Yang Oke, BNN. kita analisa Nih, poster ternyata BNN ya. logo YouTube-nya itu masih logo yang lama katanya. Ada komentar netizen kayak gitu. Terus ada yang Oh iya komen, benar YouTube-nya Iya. tulisannya YouTube. Ya Allah. YouTube-nya logo yang lama. Terus nyesel gua bayar pajak. Ada komen banner. Ya, ya. Ini gabut amat ngabisin anggaran sampai bikin lomba ginian, nyerap anggaran gak sebercanda ini bro. Gila Asik, berani asik. banget Vin. Udah gitu ya nih lihat Iya. ada tiga orang icon ya di posternya, ada Iya. 2 cewek dan 1 cowok ya. Iya. Ini juga cowoknya lentur banget lihat ya, tangannya aneh. Aduh, maaf banget yang desain. Iya, soalnya ada yang komen nih Aska karena dia ngelihat tangannya begitu ya. Aska Aryun udah kayak poster anak SD, sangat ambigu pula kata-kata dancing against drugs. Kalau sambil mabok boleh gitu. Nggak maksudnya bener juga.
lu pada posisi apa, lu joget-joget tapi against drugs gitu maksud gue. Iya, Kan bener, joget-joget tuh identik sama Inex yang terus tok gitu. Maksudnya kan Emang iya? Enggak. Tapi BNN ini kan sebelum bikin poster dia sempat bikin lagu juga kan? Oh, ada lagunya Pak tuh? Ada yang nyanyi Imaniar. Asik. Oh mungkin koreonya gini Mal. Mana sih? Tuh. Oh ini kan rapnya nanti pas bagian rap. Nih Imaniar tuh rapper zaman dulu ya. Dulu identik dengan ini, mirip Janet Jackson. Oke. Tuh. Oh gitu. Gitu-gitu doang kali tuh. Oh maksudnya cuma gini-gini doang Iya kali. Enggak. Tadi gimana sih jogetnya? Ini. Gini-gini dong ya? Ini tuh. Nih ntar pas ref ya. Nih. Nah. Asik tuh gitu. Pokoknya ada di tangan. Ada tuh. Nah ini ada OB nih. Ada lagi. Taruh. Ini lucu banget. Video klip react. Nih kita lihat ya. Kita react ya. Nih. Oh ini masih oke ya di menit 43 ya. Iya. Di menit 44. Ada Kenapa OB. Ada OB situ? itu kayak OB mau ganti galon. Pak bentar Pak. Syuting Pak, syuting. Syuting apa? Udah gini-gini aja Pak, gini-gini. Nanti lagi saya puter ya. Ayo, oke. Siap Pak. Yuk. Iya. Enggak, yang kesel itu kan dia memang benar-benar mau kerja gitu ya. Bener. Terus tanpa color grading, tanpa apa. Udah saya penting sikat Gak gitu ada. ya. Kasian banget nih berdua tuh. Iya. Yang satu lagi megang galon, yang satu lagi megang pel. Dan tetap harus protokol kesehatan gitu. Harus pakai masker tuh. Iya harus pakai masker tuh. Satu megang pel. Satu lemes banget lagi cuman gitu. Iya, anjing tuh. Kalau maskernya dibuka tuh pasti mukanya bete gitu. Anjing gue lagi kerja. Iya, berat banget kayak kerja di BNN ya. Kalau nggak disuruh joget udah gitu, digerebek. Iya, udah gitu yang megang pel kayak udah senior gitu kan. Iya. Gue udah puluhan tahun kerja di sini nggak pernah suruh joget nih anjing. Siapa sih yang mimpin sekarang gitu ya. Tuh. Nah, baca komennya apa itu? Aduh, yakin lu mau baca komennya? Ya udahlah kan yang tau juga yang kena komentar netizen. Oke, ini video dirilis 9 bulan yang lalu. Lu mau bacain komennya? Iya. Wah, ini ada yang kasar banget coy. Apa dia bilang apa? Dari Budi Cesar. Ini Budi Cesar ya. Sekali lagi kita cuma bacain komen ya. Iya. Yang ada di YouTube. Ini YouTube-nya Humas News BNN. Iya. Ya dari uploadan Humas News BNN di komen oleh Budi Cesar. Iya. Ngentot pajak gue dipakai buat Buset Budi Cesar gila lo. Lu tuh bisa dicari lo, gila lo. Ngentot aja lo anjing. Ngentot lo pajak gua dipakai buat ini. Color grading kagak, sinematik kagak, ngentot lo anjing. Gila kata pertamanya aja langsung kasar banget, gila. Lucu banget anjing. Gila. Ini Daun Singkong nih, komen dari Daun Singkong. Hugeng and Friends menangis mendengar lagu ini. Hugeng tuh polisi salah satu polisi legend Indonesia ya. Polisi legend. Itu aneh-aneh banget. Nih Sidik Rohadi, wah ini mempertanyakan nih kapabilitas. Iklan publik tapi dapat AdSense. Oh iya, AdSense buat siapa ya? AdSense buat BNN lah. Emang gerebek-gerebek rumah artis nggak pakai itu? Pakai apa? Pakai uang transport. Ya kan ada gaji dari negara. Ya, masa gajian dari AdSense BNN lu gila apa lo? Ya AdSense buat mereka lah, buat bikin poster itu. Gitu ya, tapi ada yang positif juga nih kayak Yopin stop narkoba dan bersihkan narkoba dari Indonesia. Bener. Mantap. Ini ada SWN kreatif juga. Dear BNN, salut kami untuk BNN yang gigih berjuang menjaga bangsa dari bahaya narkoba. Aduh panjang banget lagi. Iya. Terakhirnya barangkali masih banyak diksi lain dalam bahasa Indonesia yang bisa digunakan. Salam sehat selalu, terima kasih BNN. Positif, nice. Bener. Dibanding tadi yang si siapa tadi? Ngentot tadi tuh Budi siapa? Budi Cesar. Buset. Iya itu anjing. Tapi memang judulnya juga bahasa Inggris ya Pat ya. Berarti kan War on Drugs. Memang nggak ngerti juga sih maksud gua. Kan harusnya kalau BNN Indonesia Nasional kan. BNN Badan Narkotika Nasional, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja juga itu? Iya. Benar juga gitu. Nih coba kita lihat dari akun Tual Bersinar ya. Iya. Goyang anti narkoba. Nah ini udah ada yang bikin Mal. Nih. Oh udah ada. Coba ya kita lihat ya. Mempersembahkan. Tuh. Wait. Tuh. Udah ada nih goyang anti narkoba. Dalam kurung Let's War on Drugs. Fit BNNK Tual Joen Calvin. Mau baca komennya lagi? Baca.
Nggak, terus kenapa apa korelasinya itu dengan war on drugs gitu? Ya enggak, ini mungkin dance untuk ikutan kompetisi tadi udah ada yang bikin. Oh, jadi sebenarnya dance ini tuh bebas aja ya, maksudnya lagunya, yang penting dance aja gitu. Koreonya. Iya, maksudnya secara koreo ya imajinasi masing-masing dancernya aja ya. Ternyata udah ada yang bikin. Emang kita tolol, kita nggak tahu koreo ngedance. Maaf ya Pak, kita maaf tolol ya, Pak, aja tapi ya memang Pak. lagunya dan posternya juga aduh. Tidak, ya narkoba tuh merusak lah. Merusak ya. Ya makanya harus segera diberantas. Termasuk yang harus diberantas itu adalah rasisme dan ujaran kebencian. Wah. Itu juga harus diberantas Patra. Karena lagi rame juga ya seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir itu seorang bernama Bapak Edi Mulyadi yang terhormat. Bapak bikin rusuh aja Bapak. Iya, bikin rusuh aja Bapak. Masalahnya juga kenapa makin banyak yang sesein ke gue karena gue kan Kalimantan. Iya, gimana perasaan lo sebagai orang Kalimantan? Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur gue ya. Samarinda kan. Tapi Samarinda Penajam kan kesana juga. Sama Penajam berapa jauhnya? Ah, itu gue nggak pernah tuh. Kayaknya tuh dari Samarinda ke Penajam itu kalau salah benerin karena gue nggak pernah, kayak 6 jaman 5 jam. Jalan darat ya? Iya. Nah, gimana perasaan lo daerah lo dibilang tempat jin buang anak? Kalau masalah tempat jin buang anak, Bat. Itu semenjak di Monas juga dulu tempat jin buang anak. Kayak klarifikasinya ya. Enggak, tapi kalau tempat jin buang anak itu bisa debatable menurut gue ya. Ya masih bisa debatable. Tapi yang ada yang nyeletuk monyet dan lain-lain kan jelas menghina daerah setempat banget. Gitu. Menghina daerah gitu. Apalagi kan kata-katanya itu kan dia bilang kalau nggak salah tuh Pak Edi bilang kita mau pindah, disuruh pindah beli rumah, siapa yang mau tinggal di sana? Hanya monyet gitu kan. Iya. Dan ternyata yang nyeletuk itu adalah nama beliau adalah Azam Khan. Pengacara. Azam Khan ini adalah seorang pengacara dan aktivis hukum, dan Azam Khan tercatat sebagai pengacara FPI, Front Pembela Islam, dan pengacara Habib Rizik Sihab, juga pengacara Hizbut Tahrir Indonesia HTI, dan juga anggota 212 PA 212. Jadi yang bilang hanya monyet itu, ini berita ya, ini berita dari fakta.indo ya. Karena kan yang nyeletuk ternyata kalau kata Azam Khan klarifikasi soal hanya monyet, dia yang klarifikasi, dan dia bilang menurutnya itu hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena ini bukan menyinggung masyarakat Kalimantan, Pak. Tujuannya dia tuh bilang kan di sana hutan semua kan, yang tinggal di sana tuh monyet. Tapi gitu. kan di Penajam sendiri ada orang yang tinggal. Ada. Suku setempat kan ada. Masa lu bilang monyet? Iya makanya Gila lu. Bapak nggak lihat Pak itu mandau terbang begitu Pak. Gila. Itu bisa begitu ya? Iya. Bapak udah nggak lihat ada di jalanan ada potong babi. Iya bener. Tapi isunya tuh sekarang jadi isu vertikal antar masyarakat, tau gak lu? Iya. Karena kritik-kritiknya nggak kontekstual. Misalnya gini deh, kan ibu kota emang mau rencana pindah. Ibu kota emang rencana pindah, banyak pro dan kontra masih gitu. Benar. Tapi ada beberapa yang kritiknya tuh emang ilmiah lah, teknis gitu. Tapi kan kalau yang Bapak Edi Mulyadi bersama gengnya kan cuman jauh dari mana? Jauh dari Jakarta, emang jauh. Tapi buat orang Kalimantan mah deket. Jadi nggak bisa, jauhnya persepsi lu gitu. Iya, mungkin memang kan? Pak Edi yang tidak mau tinggal di sana. Bener. Kalau misalnya kritiknya kayak Bapak Faisal Basri tuh bagus tuh kritiknya. Kontekstual, ilmiah. Jadi masih bisa kita adu argumen lah di situ. Tapi kalau argumennya kayak Bapak Edi Mulyadi mah itu mah udah ujaran kebencian dan rasis aja gitu. Mancing reaksi banget. Bahkan yang kritiknya ke Pak Prabowo juga sebenarnya itu memang kritik. Itu kritik, kalau ke Pak Prabowo kritik. Jadi gitu. Untuk teman-teman dari Gerindra saya tahu memang tidak terima, tapi kan itu kan kritik dong. Iya kan? Lu setuju kritiknya? Ya kalau warga Twitter mah setuju. Kalau lu kan katanya tadinya mengaum, sekarang Bapak Prabowo mengeong. Gini Patra, gimana? Nggak semua orang ada waktu seperti Bapak Erick Thohir. Kenapa jadi Erick Thohir kan? Ya kan Bapak Erick Thohir kan lagi ada di mana-mana terus, masalah kamar mandi, masalah mendekatkan diri kepada warga NU. Maksudnya ikut banser. Ya kan menteri, namanya juga menteri di mana-mana lah. Makanya kan sibuk. Kalau dia bilang macan jadi meong, ya mungkin tidak ikut kerja sama Pak Prabowo, kan Pak Prabowo bilang dia lagi sibuk. Oh iya lagi sibuk. Ya kan maksudnya emang orang sibuk harus terus mengaum? Enggak lah. Emang nggak boleh Pak Prabowo sibuk? Emang nggak boleh harimau mengeong? Iya. Yang nggak boleh itu sebenarnya udah tahu gagal jadi presiden terus nyapres. Itu adalah
Capres Kolombia ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada capres Kolombia. Udah jelas Pak Prabowo lah. Siapa lagi? Kalah 3 kali. Iya. Masih mau nyoba lagi. Lalu tidak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Juga. Itu gigi berjuang. Pak Prabowo mengajarkan kita untuk jatuh berkali-kali, bangkit berkali-kali. Berkali-kali. Maksudnya jangan gampang menyerah walaupun sudah nyapres beberapa kali, gagal selalu masih nyapres itu 2 kali, cawapres kali. Iya, dan masih namanya di warga NU ini masih peringkat teratas. Oh, dari teman-teman NU ya? Iya, untuk teman-teman NU tuh masih peringkat teratas. Ini kan berarti secara popularitas nih Pak Prabowo masih dielu-elukan untuk menjadi presiden Indonesia ya. Kalau gua mah justru kalau tiba-tiba nih misalkan Pak Prabowo misalkan menang di presiden kali ini, itu kan berarti memang benar-benar emang kita tuh tidak sukses tuh tidak gampang Pak. Iyalah. Perjalanannya gitu. Iya dong. Sekelas Pak Prabowo aja harus berjuang. Masa kita yang berdua kayak gini tolol nggak mau berjuang. Ya kan? Iya. Maksudnya begitu. Tapi respect sih kalau Pak Prabowo 2024 ikut lagi, respect gua. Ya, respect gua. Respect. Ya, karena itu mengajarkan kegigihan. Tapi justru nggak respect adalah Bupati Langat Pak. Itu yang bikin saya tidak respect itu. Kenapa? Masalahnya saya jadi takut ternyata apa yang ada di film thriller tuh ada di kehidupan nyata gitu. Iya benar. Buat anak yang lagi ulang tahun udah dapat Mini Cooper itu uangnya haram. Woi belum tentu ya, siapa tahu uang nabungnya Bupati Langat. Enggak pasti haram lah kalau misalnya korupsi malah gila. Iya. Buat anaknya Bapak Bupati Langkat. Iya. Haram. Gitu doang. Goblok anjing. Enggak, tapi bayangin Pak, maksudnya ternyata yang di kerangkeng itu, maksudnya kita selama ini taunya itu kayak di film horor gitu. Iya, maksudnya betul. film thriller bahwa lu manusia tiba-tiba kayak kita nonton Hostel. Iya. Tahu-tahu lu hilang aja. Iya. Mungkin juga kan yang ada di kerangkeng itu orang-orang yang katanya itu penyuluhan narkoba, orang yang pakai rehabilitasi. Narkoba, iya. Iya. Maksudnya mungkin kalau mereka semua ikutan war on drugs tadi yang dance juga nggak bisa menang juga Pat gitu. Namanya adalah terbit rencana perangin angin. Terbit rencana, pantesan kayak kata sifat ya, jadi kita nggak tahu itu adalah namanya dia. Ada ding ternyata, maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Namanya ternyata adalah Bapak Terbit Rencana Perangin Angin. Iya bener. Ya jadi Bapak memang cukup menghebohkan ya. Iya. Emang sekarang ya kalau pejabat bikin kelakuan ya, terus di spotlight, pas dikulik-kulik ada sesuatu di belakang, kayak misalnya kemarin Pak Arteria Dahlan kan bikin soal orang Sunda Sunda gitu kan lagi rapat, pas dikulik-kulik dianya profiling ternyata mobilnya ada 5 parkir DPR pakai nomor plat polisi. Terus platnya ada yang belum bayar pajak. Maksudnya ketahuan di belakangnya itu ada apa gitu. Nah si Bapak Bupati Langkat ini terbit rencana. Namanya terbit rencana ya? Iya benar, terbit dan terencana. Tapi setahu gue emang Sumatera Utara, setahu gue ya, nama itu dikasih ketika orang tuanya pas lahir mendengar atau kepikiran apa. Ya ada kejadian apa. Iya mungkin dia pas gini saya terbit rencana nih. Ya, terbit rencana. Kayak adanya si Yumi, namanya kan Aldi Laga. Aldi Laga tuh kepanjangannya akhirnya dia lahir juga. Ya ada yang gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi yang Pak terbit mungkin ketika terbitnya matahari. Ya dan adanya rencana. Iya mungkin dong. Perangin angin, kalau perangin angin kan nama suku ya, tidak bisa dibicarain dong. Iya benar. Jadi terbit rencana perangin angin ini setelah diketahuan korupsi, terus digerebek ada kerangkeng. Ada kerangkeng. Isinya orang. Katanya rehab. Tapi yang lucu ya dari kejadian itu, yang klarifikasi langsung polisinya. Oh iya. Iya, yang tadi kan katanya perbudakan. Banyak sih isunya katanya perbudakan sawit apa kalau nggak salah, tapi katanya rehab. Tapi rehab pecandu pas dites urin negatif. Bahkan mukanya kan bonyok-bonyok itu. Iya. Yang aduh batuk kan gua. Yang yang di interview santet. Kan gua Kalimantan, kenapa gua yang disantet. Nggak, jadi itu apa namanya, mukanya lebam-lebam Pat. Iya benar. Jadi kan maksud kita kan kita berpikir ini ada apa nih. Itu dia. Abis itu setelah diselidikin lagi ada video tersebar anaknya ulang tahun. Itu apa sih ulang tahun? Itu BTS ya anaknya? Itu BTS tuh. Apa fansnya BTS? Iya kan di ulang tahunnya ada surprise itu kayak apa namanya gambar BTS itu. Oke, berarti ARMY berarti ARMY. Iya, nama fansnya ARMY. Iya berarti anaknya ini ARMY. Terus dapat hadiah Mini Cooper. Maksud gue anjing kamar anaknya tuh bagus banget. Berarti kan itu penjaranya daerah rumah ya. Iya. Jadi jarak dari rumah kamar sebagus itu berapa puluh meter dari itu ada kerangkeng manusia. Gila kan. Dan 40 orang loh isinya Pak. Gila loh itu.
Nah, karena orang sipil nggak boleh menjarain orang, nggak boleh itu. Iya nggak boleh, masalah ini di kerangkeng digembok anjing udah bener-bener penjara. Dan itu tuh kayak ya maksudnya kita kan nggak tahu di situ tuh ada kejadian apa, ada penyiksaan apa, kita juga belum tahu ada berita apa-apa ya karena belum divisum dan lain-lain juga ya. Yang ininya cuma kan ternyata ditemukan juga satwa langka yang dilindungi. Itu dia, ada orang utan. Iya. Apa orang utan juga lagi rehab narkoba? Ya mungkin dia mau ikut dance ada monyet sakau di rumah Bupati Langkat. Ya mungkin dia mau ikut dance war on drugs juga. Iya. Ini ada apa aja sih hewannya nih isi brankas? Ya, ada 7 hewan Bali, ya? Ada yang bijak apa Bali gitu. Ada 7 hewan dan hewan langka ya. 1 ekor orang utan Sumatera. Iya. 1 ekor monyet hitam Sulawesi, 1 elang berontok, 2 ekor individu jalak Bali, 2 ekor burung beo. Iya, dan itu dilindungi Pak. Kalau di Twitter bercandanya nih nanti gua tampilin ya. Jadi di atasnya korupsi dulu, korupsi kerangkeng manusia, satwa langka yang dilindungi. Itu yang kita tahu. Kalau di Twitter panjang-panjangannya jangan-jangan ada dokumen TPF Munir, ada dokumen Super Semar, ada Wiji Tukul dan aktivis 98. Ada anggota PKI 65 yang hilang, pembunuh JFF Kennedy, ada Al-Masih, ada kapal Nabi Daud, ada Atlantis, semuanya ada tuh jangan paus pemangsa Nabi Yunus. Coba diperiksa lagi rumah-rumahnya. Iya jangan-jangan kalau ada harta peninggalan Majapahit digali lagi ada apa Harun Masiku nih ternyata di sini. Oh iya ternyata ada di bawah itu. Ya, kita semua ngumpet di rumah Bupati Langkat ya. Bener ternyata lebih parah lagi kita Edi Tansil. Ini jangan-jangan ya. Tapi kan Pak Bupati Langkat kan udah ketangkap Pak. Menurut lu Pak Edi Mulyadi tadi harus ditangkap atau dibiarkan harus aja? Ya kalau harus sih gak ada yang harus ya. Iya. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu hukum. Ya apakah dengan minta maaf atau klarifikasi kelar gitu? Kalau gue pribadi, gue tuh nggak pernah setuju UU ITE kalau gue. Ya, gue nggak pernah setuju UU ITE. Karena karet banget ya ibaratnya. Iya, kalau gue menjarain orang karena UU ITE gue nggak pernah setuju. Tapi kalau orang tersinggung gue paham. Gitu aja sih kalau gue. Nggak kenapa Pak Ahok di penjara Pak Edi Mulyadi tidak? Ya nggak tahu, lu nanya gue. Ya siapa tahu lu ngerti kan gue tuh nggak ngerti undang-undang politik di Indonesia. Oh undang-undang. Makanya Pak Ahok di penjara. Ya, Pak Ahmad Dhani juga di penjara. Ahmad Dhani cuma gara-gara tolol apa? Iya, orang tolol. Iya, pokoknya gitu ya. Iya, penjara gara-gara gitu loh. Ahmad Dhani di penjara, Pak Ahok di penjara, kok Pak Edi Mulyadi tidak di penjara? Belum, kan lagi diperiksa. Sabar dong. Lu emosian banget lu. Gue tahu daerah lu yang di omongin sama beliau. Iya bener daerah gua ya. Tapi memang tapi kan nggak semua yang menyinggung itu di penjara. Banyak yang kata-kata menyinggung tapi nggak di penjara. Seperti Denny Siregar, Abu Janda. Kalau semua di penjara penuh itu penjara cuma gara-gara gitu-gitu. Gara-gara maki-maki doang ya. Apalagi yang paling bahaya. Ini sekali lagi nih yang paling bahaya. Kalau penjara cuma gara-gara kritik pemerintah kayak Haris Azhar. Gara-gara podcast gini kan lagi diperiksa. Wah ada nenot-nenot lagi Pak. Enggak takut lah. Gue berlindung dengan undang-undang. Gue berlindung. Menyuarakan suara rakyat. Tapi beo doang lu anjing. Iya gue habis mau ngomong apa. Ya oke lah. Iya gitu ya. Jadi buat yang lagi nonton sekarang semoga ya tadi ada yang mengharapkan juga semoga konten-konten ini terus ada. Amin. Ya insya Allah kita mau rutin seminggu sekali. Memang kita beberapa minggu ini memang selalu ada berita yang menurut kita menarik untuk dibahas. Menarik gitu tapi kita harus nemu lucunya juga ya. Nemu lucunya nggak semua aja yang kayak masalah Komnas HAM itu akhirnya tidak setuju masalah Ustadz memperkosa itu dihukum mati kan nggak setuju Komnas HAM. Kita bingung mau bahas apa. Lucunya. Misalnya kayak dikirim beritanya Kak Seto sehat umur 70. Iya. Itu nggak usah kita beritain udah lucu jadi nggak masuk sini juga. Ya nggak akan masuk karena Kak Seto lari-lari di umur 70 itu lucu banget. Nggak ada urusan sama negara juga Kak Seto mau parkur mau apa nggak ada urusan. Nggak ada urusan gitu. Jadi kita nggak inilah. Tapi mungkin kalau masalah kayak Jerome Pauline masih bisa mungkin kita bahas gitu ya. Kalau kayak Jerome Pauline. Tapi udah minta maaf juga nggak? Udah minta maaf itu mah kayaknya salah brief itu agensinya tolong agensi tolonglah kasihan lah Jerome Pauline tuh. Sama KOL juga lain kali sebelum ngepost jangan copy paste brief doang. Google dulu. Di recheck. Iya kan ternyata banyak pembalap internasional dari Sean Glael, Anani Mikola, banyak semua pembalap. Tommy Soeharto.
Iya. Pembalap loh, pembalap dulu. Pembalap. Pembalap. Tommy Soeharto pembalap atau? Tahu. Pembalap Tahu. gila lu tahu Tapi kenapa arahnya ke situ? Iya kan pembalap. Aduh, umur saya kan 32 tahun. Iya, tapi kan gue cuman bilang Jerome Pauline nggak tahu lo banyak pembalap. Iya, Pak Amin Rais kiper. Terima kasih sudah nonton Lucunya Negeri ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kiper Chelsea.